Ya, alhamdulillahirabbil alamin, masih di indahnya Ramadan. Di segmen ini kita akan ajak para jamaah ini dari adik-adik dari Institut Ilmu Al-Qur'an yang akan memberikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali, tanda-tanda apa sih orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ajak adik kita siapa? Silakan berdiri. Boleh diperkenalkan namanya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fadilah. Ya. Saya izin bertanya, Ustadz. Kan tadi Ustadz menyinggung kalau misalnya kalau ibadah kita itu baik pas bulan Ramadan, terus tandanya amal kita itu udah diterima dan juga dosa kita udah diampuni itu adalah setelah Ramadan kita menjadi lebih baik gitu ya dalam ibadah maupun dalam perilaku gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ini setelah Lebaran atau setelah puasa itu kita merasa sudah insya Allah udah lebih baik dalam segi perilaku, ibadah dan segala macam. Kemudian di beberapa bulan kemudian ternyata kita itu ngerasa kita imannya lagi ngedown lagi nih Ustadz, nggak kayak segetol dan serajin pas Tuh, sebelumnya Ramadan gitu. ya. Iya betul. Nah itu apakah dosa kita tetap diampuni atau emang kita tuh lagi diuji gitu Ustadz keimanannya. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Farah. Silakan Ustadz Abdul Somad. Baik. Suatu ketika sahabat Nabi itu melapor seperti yang disampaikan adik kita mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tadi. Kenapa kami ketika bersamamu ya Rasulullah, iman kami full. Tapi ketika kami pulang ke rumah ketemu dengan anak istri kok tiba-tiba down. Kok hati kami ini berubah? Kata Nabi, "Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah." Seandainya kamu begitu terus seperti dekat dengan aku, tidak berubah, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Analisa ulama tentang hadis ini bahwa malaikat mungkin bersalaman dengan manusia. Tapi makna lain, orang yang selevel sahabat Nabi pun ada sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya dia dengan Rasulullah, ada saatnya dengan anak istri, ada saatnya selama tidak melakukan kemunafikan, kekufuran, kemusyrikan. Jadi makanya dalam satu bab dalam Sahih Muslim ada satu namanya bab al-imanu yazidu wa yanqus. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa iman itu yazidu bertambah wa yanqusu berkurang. Kapan dia bertambah? Yazidu bit ta'ati, dia bertambah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu, kapan dia berkurang? Bil ma'siyati, ketika kita melakukan perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang ketika sedang bulan Ramadan, saat puasa di masjid, duduk dengan ulama, imannya full. Ketika di luar Ramadan, duduk dengan teman-teman, lagi di kampus, di pinggir jalan, ketika itu dia merasa down. Apakah dosa yang lalu diampuni Allah, lalu dibukakan kembali gara-gara itu? Tidak, karena dia tidak melakukan perbuatan dosa. Jadi poin yang pertama yang perlu kita tekankan, saya menghindari dosa. Ini teman saya ini tidur terus Pak Ustadz. Alhamdulillah, dengan tidur dia kan gak buat dosa. Tapi jangan ini selama kajian 1 jam yang diingat cuma ini. Kita ini ngaji untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi menghindari dosa itu juga suatu amal. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah di samping dia mampu menghindari dosa, dia mampu mengumpulkan pahala bekal untuk menghadap Allah. Jadi senantiasa kita menjaga supaya iman ini yazidu bit ta'ati. 3 lingkungan kita. Lingkungan di tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, kalau adik-adik di kampus, lingkungan di medsos. Usahakan ketiga lingkungan itu membuat iman kita yazidu. Di tempat tinggal, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, senantiasa sholat berjamaah, pengajian. Di tempat kita kerja atau di kampus, dekat dengan orang-orang, nikmat luar biasa, berada di ahlinya Al-Quran. Dosen-dosennya, profesornya, doktornya, pakar qiraat, hafal Quran, itu nikmat luar biasa. Lalu kemudian di medsos, apakah teman kita di berbagai macam akun-akun itu menambah keimanan atau justru meluluh lantakkan bekal Ramadan? Insya Allah mudah-mudahan kalau kita jaga ini iman akan terus yazidu
Kalaupun yang kusu tidak terlalu jatuh.